Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak baik dan cerdas, jumpa kembali dengan Bunda Suryani. Anak-anak pasti tahu ya, di bulan Agustus ada peristiwa penting apa? Coba, siapa yang tahu? Oh iya betul, pada bulan Agustus adalah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kali ini Bunda akan menceritakan sejarah singkat detik-detik menjelang kemerdekaan negara kita tercinta, Republik Indonesia. Sebelum mendengar cerita Bunda, jangan lupa like, subscribe, dan pencet tanda lonceng agar kalian tahu bila ada video baru Bunda. Anak-anak baik pasti sudah tahu bahwa setiap tanggal 17 Agustus dijadikan sebagai Hari Kemerdekaan Indonesia. Karena pada tanggal 17 Agustus 1945, untuk pertama kalinya Indonesia memerdekakan diri dari kejamnya penjajahan. Soekarno, Presiden pertama Indonesia, memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat di bulan Ramadan tahun 1365 Hijriah. Ada sejarah panjang dan perjuangan yang berat sudah dilakukan oleh para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kita ikuti cerita dan sejarahnya ya, menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Saat itu, Indonesia berada dalam penjajahan bangsa Jepang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom yang dinamakan bom Little Boy dijatuhkan di atas kota Hiroshima, Jepang. Dan pada tanggal 9 Agustus 1945, bom kembali dijatuhkan di Nagasaki yang bernama bom Fat Man. Amerika Serikat mulai menurunkan moral semangat tentara Jepang di seluruh dunia. Pada tanggal 7 Agustus 1945, pada sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI diganti menjadi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Karena para tokoh kita sudah bersiap-siap akan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat diterbangkan ke Dalat, Saigon atau Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Tetapi Jepang juga menginginkan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 24 Agustus 1945. Pada tanggal 10 Agustus 1945, di Indonesia, Sultan Syahrir telah mendengar berita lewat radio bahwa Jepang sudah menyerah pada sekutu. Syahrir lalu memberitahukan kepada penyair Chairil Anwar tentang jatuhnya bom atom di Nagasaki, Jepang. Dan Jepang telah menerima ultimatum dari sekutu untuk segera menyerah. Pada tanggal 11 Agustus 1945, Jepang melalui Marsekal Terauchi di Vietnam menyatakan kepada Soekarno, Hatta, dan Rajiman bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilaksanakan dalam beberapa hari ke depan. Pada tanggal 14 Agustus 1945,
Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat kembali ke tanah air dari Dalat. Sultan Syahrir mendesak agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena menganggap pertemuan di Dalat sebagai tipu muslihat Jepang. Namun Soekarno belum yakin kalau Jepang memang menyerah, dan apabila diproklamirkan kemerdekaan saat itu dapat menimbulkan pertumpahan darah yang besar dan akan berakibat sangat fatal apabila para pejuang Indonesia belum siap. Selanjutnya, tanggal 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Namun, tentara dan angkatan laut Jepang masih berkuasa di Indonesia karena Jepang berjanji akan mengembalikan kekuasaan Indonesia kepada Belanda, yaitu yang pernah menjajah Indonesia sebelum Jepang. Setelah mendengar berita Jepang bertekuk lutut, Soekarno, Hatta mendatangi penguasa Jepang yang ada di Indonesia untuk mendapatkan konfirmasi. Namun kantor tersebut kosong. Soekarno, Hatta, dan Soebardjo kemudian ke kantor Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol. Maida menyambut kedatangan mereka dengan ucapan selamat atas keberhasilan pertemuan di Dalat. Laksamana Maida belum menerima konfirmasi dan selanjutnya masih menunggu instruksi dari Tokyo. Golongan muda mendesak Soekarno segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno masih menolak karena ingin meminta pendapat para anggota PPKI. Dini hari, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh golongan muda dan dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang. Hal ini dilakukan karena perbedaan pendapat kaum tua dan kaum muda. Rupanya, hal itu dilakukan agar keduanya tidak terpengaruh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Perundingan antara kaum tua dan kaum muda dalam penyusunan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia berlangsung sampai dini hari, yaitu pukul 2 sampai dengan pukul 4 dini hari. Teks proklamasi ditulis di ruang makan Laksamana Maida di Jalan Imam Bonjol nomor 1. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno sendiri di ruang depan. Hadir pula B.M. Bia, Sayuti Malik, Soekarni, Sudiro, dan para tokoh nasional yang berunding tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi Indonesia diketik oleh Sayuti Malik. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pagi hari, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, pada pukul 10 dilakukan pembacaan teks proklamasi. Dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno dan kemudian disusul pengibaran bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati. Dan sejak saat itu, Indonesia dinyatakan sudah merdeka. Yuk anak-anak, kita pekikan kata merdeka dengan semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Nah, anak-anak yang Bunda Suryani sayangi,
Demikian cerita Bunda tentang detik-detik menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Anak-anak yang Bunda sayangi, kalian juga bisa berjuang loh. Tapi perjuangan saat ini tidak dengan senjata atau bambu runcing. Tapi anak-anakku bisa mengisi kemerdekaan dengan cara belajar sungguh-sungguh, tetap menjadi anak baik, patuh pada ayah bunda dan ibu bapak guru. Nah anak-anak semua, nanti cerita ini bisa kalian diskusikan dengan ibu bapak guru di sekolah. Demikian anak-anakku sayang, sampai jumpa di video Bunda Suryani berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.